Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, apalagi ini beliau berkata di zaman beliau ya, abad 7, tahun 700-an beliau. Apalagi kata beliau, kathratul fudul, banyaknya orang itu pengen tahu, kepo. Sejak tahun 700-an udah banyak orang kepo. Kepo dalam masalah apa? Fima laisa bil mar'i ilai haja. Pada perkara yang seseorang itu enggak butuh untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengambil faedah salah satu di antara hadis pilihan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis yang kita akan baca adalah hadis nomor ke-12, ada di halaman 52. Tentunya yakni kita tahu bahwasanya kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah di antara karya Imam An-Nawawi yang tentunya diterima segenap kaum muslimin. Kitab yang menerangkan tentang 42 hadis berkaitan dengan Islam, iman, dan juga kemudian bahkan perkara yakni akidah, ibadah, dan juga muamalah. Tentunya yakni hadis-hadis yang beliau sampaikan pada kitab ini yakni adalah berdasarkan penalaran beliau bahwasanya agama Islam itu yakni mengerucut kepada hadis-hadis ini. Bahkan kalau misalnya ingin dikerucutkan lagi, sebenarnya hadis itu induknya cuma satu, yaitu hadis Jibril yang biasa kita tahu dengan istilah hadis Jibril. Dalam kitab ini hadis nomor 2. Tapi tentunya ada pengembangan di hadis-hadis yang lain.
Dan Imam An-Nawawi di antara kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Padahal beliau tentunya kita tahu di antara para ulama yang tidak menikah. Bukan berarti kemudian beliau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, akan tapi waktu beliau bisa dikatakan beliau kerahkan semuanya untuk ilmu, sama seperti ulama yang lain seperti Al-Imam Ibn Taimiyah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan para imam sekaliber mereka kemudian meninggalkan sunnah. Tidak. Mereka habis waktunya untuk ilmu, yakni untuk sumbangsih atau memberikan yakni begitu banyak manfaat kepada Islam. Jadi membujangnya mereka bukan karena sebab yang lain, tapi karena sebab ilmu. Dan kita tahu bagaimana karya-karya mereka. Bahkan untuk syarah Sahih Muslim itu di antara yang terbaik adalah karangan Imam An-Nawawi. Dan kita tahu juga seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisa dikatakan bahwasanya keilmuan yang beliau miliki itu sebagian para ulama menyebutkannya adalah karamah. Karena beliau memiliki yakni kedalaman dalam ilmu di semua bidang. Bukan cuma akidah. Tapi semua yakni sisi keilmuan dalam Islam beliau menguasainya, hingga kemudian sebagian para ulama menyebutkan kelebihan beliau itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada kunyah beliau, ini di antara dalil bahwasanya kunyah itu sunnah. Walaupun misalnya seseorang belum memiliki anak. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk memiliki kunyah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Tapi kita tahu kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Abdullah adalah keponakan beliau sebenarnya. Radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Jadi siapapun di antara kita silahkan untuk memiliki kunyah. Dan memang kalau merujuk kepada kebiasaan orang Arab, maka kunyah itu adalah merujuk kepada anak laki-laki pertama. Anak laki-laki pertama. Tapi ketika orang tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka kepada anak yang pertama, yaitu yang perempuan, siapa yang dia miliki. Dulu di kalangan para asyatidzah, ulun dipanggil Abu Dalilah. Tapi begitu ada Dihyah, maka kembali kepada anak laki-laki pertama, yaitu Abu Dihyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang bersamanya buku terjemahannya ada di halaman 52. Judul dari hadis ini adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita mengambil faedah yang disebutkan di sini, dan ini diringkas dari syarah atau keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada beberapa faedah yang ingin sampaikan berkaitan dengan perkataan para ulama untuk sabda Nabi Muhammad berikut ini. Di antaranya disebutkan dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah
yang berjudul Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu perkataan untuk menjelaskan hadis ini. Kata beliau, hadzal hadits 'azimun wa huwa aslun kabirun fi ta'dibin nafsi wa tahdhibiha wa siyanatiha 'anil radha'ili wan naqais wa tarki ma la jadwa fihi wala nafa'. Hadis ini adalah hadis yang agung dan ia adalah prinsip yang sangat besar yang dengannya seseorang bisa melatih diri dan jiwanya dan mensucikannya dan menjaganya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang bisa mengurangi tentunya kesucian dan kebersihan hati seorang muslim, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, hadzal hadits aslun min usulil adab. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tentunya ini ada dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, kata beliau, hadzal hadits aslun min usulil adab. Hadis ini adalah satu usul, satu prinsip, satu pondasi di antara pondasi-pondasi adab, bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain. Berkaitan dengan adab dan akhlak, berlaku padanya kaidah yang biasa disebutkan para ulama, idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dia berkumpul maka ia berpisah, dan jika berpisah ia berkumpul. Maksudnya adalah contoh seperti al-Islam dan iman misalnya. Ketika al-Islam dan al-iman disebutkan di dalam satu hadis yang khusus, maka ia memiliki makna masing-masing. Tapi jika disebutkan secara terpisah dalam satu hadis atau ayat tentang Islam, maka ia adalah iman. Jika disebutkan tentang iman, maka ia adalah Islam. Ini kaidah dalam bahasa, firman Allah juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Kalau digabung, ia memiliki makna masing-masing. Tapi jika dipisah di sebuah hadis misalnya atau di dalam sabda misalnya, maka albir dan taqwa ia adalah satu makna. Sama juga dengan al-adab dan al-akhlak sebenarnya. Jika ia tergabung maka memiliki makna yang terpisah. Adab lebih kepada bagaimana kita berperilaku atau berinteraksi kepada orang lain, sedangkan akhlak adalah hiasan yang ada pada diri ini. Bagaimana seseorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dari itu kemudian muncul adab juga yang mulia. Jadi kurang lebih seperti itu. Kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip al-adab. Bagaimana seseorang harus memiliki adab, perilaku yang baik, khususnya ketika berinteraksi kepada orang lain. Kemudian qala Ibnu Abdul Bar, seorang ulama dari kalangan Malikiyah, kata beliau rahimahullah taala, kalamu hadza sallallahu alaihi wasallam min al-kalamil jami'i lil ma'ani al-kathiratil jalilah fil alfadhil qalilah wa huwa ma lam yaqulhu ahadun qablahu wallahu a'lam. Perkataan Nabi Muhammad ini, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuknya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, sabda Nabi Muhammad ini al-kalam al-jami' lil ma'anil kathirah al-jalilah, adalah perkataan yang mencakup begitu banyak makna, yakni yang mulia,
dengan lafaz atau perkataan yang sangat qalilah, pendek. Ini di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki mukjizat yakni jawami'ul kalim. Artinya, arti mudahnya adalah berbicara sedikit tapi maknanya sangat luas. Makanya sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita perlu memahaminya dari syarah atau keterangan para ulama. Karena itulah yakni mukjizat Nabi kita Muhammad, berbicara sedikit tapi maknanya banyak, maknanya luas. Kalau bukan para ulama yang menerangkan, mungkin kita nggak paham. Wa huwa ma lam yaqulhu ahadun qablah, dan ia adalah satu perkataan yang tidak pernah ada seorang pun yang mengatakan sebelumnya. Wallahu a'lam, kata beliau. Kemudian di antara yakni keterangan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya atau tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak yakni, tidak bermakna untuknya, tidak penting untuknya. Ay min jumlati mahasin islamil insan wa kamali imanihi tarkuhu ma la yuhimmuhu min syu'unid dunya sawa'un min qawlin aw fi'lin. Bahwasanya di antara yakni kebaikan-kebaikan atau tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah, dan juga di antara kesempurnaan iman yang dia miliki adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting untuknya dalam urusan dunia, baik itu berkaitan dengan perkataan ataupun berkaitan dengan perbuatan. Kalau kita baca nanti dari keterangan Syekh Al-Utsaimin, bahkan perkara yang tidak penting untuknya dalam urusan agama, bukan urusan dunia saja. Dalam urusan agama, kalau sesuatu itu tidak penting untuk Anda, dalam artian Anda tidak memahami secara mendalam satu firman Allah, Anda belum memahami secara mendalam satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan berbicara padanya. Sekarang semua orang berbicara tentang urusan agama, sesuatu yang sebenarnya dia tidak mengilmuinya. Anda bisa jadi mungkin lulusan S1, S2, S3, tapi lulusan di luar bidang agama. Bukan bidang Anda untuk berbicara dalam urusan agama. Sekalipun Anda doktor di dunia kimia kah, fisika kah, Anda insinyur kah, terserah. Anda dokter kah. Tapi itu bukan bidang Anda. Ketahui posisi Anda. Orang yang cerdas itu tahu kadar dirinya. Jangan sampai kemudian Anda hanya mengandalkan membaca begitu banyak buku dan artikel, semuanya bahasa Indonesia. Bahasa Arab saja Anda tidak pernah bisa, yakni apalagi misalnya berbicara atau tulisan atau simai atau pendengaran, tidak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang itu ini zamannya ya. Semua orang sepertinya berhak untuk berbicara sesuatu yang tidak penting untuknya untuk berbicara, khususnya dalam urusan agama. Subhanallah, terkadang kita itu ya dalam urusan duniawi kita pasti merujuk kepada ahlinya, tapi dalam urusan agama semuanya jadi ahli. Bahkan subhanallah sampai misalnya level berfatwa. Sampai level berfatwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita adalah penuntut ilmu, tugas kita ya nuntut ilmu. Agar kemudian kita bisa menjadi suami yang terbaik, menjadi orang tua yang terbaik, ya, menjadi teman yang terbaik untuk teman kita yang lain. Kenapa? Karena tahu atau belajar agama. Ini enggak semuanya ngomong.
semuanya posting, semuanya kayaknya jago. Kalau kita cerdas, maka kita tahu kadar kita masing-masing. Apalagi misalnya dengan adanya media sosial ini, wah subhanallah, semuanya berbicara. Bahkan terkadang di antara bagusnya dia menata kata-katanya dalam bentuk tulisan, wah sepertinya orang yang sangat berilmu, padahal nol. Dan alhamdulillah para asatidzah kita tidak anti dengan media sosial. Setiap kali ada satu perkataan yang menyimpang, tidak sampai 24 jam mesti ada ustadz kita yang membantahnya. Betul, media sosial ini berbahaya untuk kasus yang ulun sebutkan barusan, tapi subhanallah untuk dakwah pun dia sangat bermanfaat. Kita bersyukur para asatidzah, mereka melek teknologi. Ada saja kemudian yang menyimpang, mereka mesti kemudian membantahnya, entah dengan tulisan, entah kemudian dengan video. Kalau di kita di Banjarmasin ya, teman-teman di Rifkon itu tugasnya, apa yang sedang viral mereka akan pantau dan kemudian menyampaikannya entah ke ulun, entah ke Ustaz Ahmad Zainuddin atau ke yang lain. Tapi subhanallah terkadang sebelum kita menulis, sebelum kita bikin status, sebelum kita bikin video, wah udah keduluan sama asatidzah yang ada di Jawa. Kru mereka lebih cepat lagi melaporkan itu kepada mereka. Keluar tulisan Ustadz Dr. Raihanul Bahroin, keluar tulisan Ustadz Muhammad Abdul Toisekal, keluar tulisan Ustadz Amin Nur Baiz. Apa aja itu? Mesti. Nggak sampai 24 jam. Ulun sering ngitung itu. Apa saja yang viral kemudian menyimpang, kemudian mesti langsung keluar bantahnya daripada Ustadz kita. Karena kalau didiamkan, nanti orang-orang akan menganggap bahwasanya inilah kebenaran. Karena perkataannya bagus, tutur katanya bagus, tulisannya rapi. Padahal ada penyimpangan di dalamnya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wala siyama kathratul fuduli fima laysa bil mar'i ilaihi hajatun fi amri dini ghairihi wa dunya. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, apalagi ini beliau berkata di zaman beliau ya, abad 7, tahun 700-an beliau. Apalagi kata beliau, kathratul fudul, banyaknya orang itu pengen tahu, kepo. Sejak tahun 700-an udah banyak orang kepo. Kepo dalam masalah apa? Fima laisa bil mar'i ilaihi haja, pada perkara yang seseorang itu nggak butuh untuk tahu. Perkara apa namanya? Fi amri dini ghairihi wa dunya, perkara tentang agama seseorang atau perkara tentang urusan dunia seseorang. Pengen tahu aja, nggak penting untuk Anda. Fulan itu amun bezur di mana ya? Ya terserah dia. Memangnya harus di musola Anda? Mungkin dia sholat di musola dekat kantornya, di masjid dekat tempat kerjanya. Nggak mesti kemudian misal di sini di asyifatur 5 waktu. Enggak. Dia bisa di tempat yang lain ketika subuh, bisa di tempat yang lain ketika zuhur, bisa di tempat yang lain ketika asar. Ya, mungkin dia sedang musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kadang ikhwah kita gitu loh, ada mesti ngeliatin ke belakang. Anda ngeliatin siapa? Anda nyari siapa? Anda ingin menunjukkan Anda soft awal? Anda ingin menunjukkan Anda selalu di depan? Salam zikir. Assalamualaikum. Lihat ke belakang. Ngapain subhanallah? Urusan agama orang, terserah orangnya. Lain kalau misalnya kita tahu teman kita itu memang rumahnya dekat masjid dan kita tahu kerjaannya pun dekat dengan masjid itu. Kenapa kok selalu tidak ada? Boleh kita bertanya-tanya. Jangan-jangan futur. Ayo kemudian kita semangati kembali untuk kembali ke masjid.
apalagi zuhur sama asar ya. Seorang sangat mungkin dia melakukan salatnya di masjid atau mushola tertentu, nggak mesti di tempat dia tinggal. Langsung kemudian mencari atau menugaskan seorang detektif misalnya cari Ipang, ya Allah, nggak ada kerjaan. Ingat ini tahun 700-an beliau ngomong, berarti memang sudah ada orang fudul seperti ini. Fudul itu adalah sikap pengen tahu, selalu ingin tahu urusan orang, itu fudul namanya. Kalau di pesantren ini menjadi bahasa sehari-hari. Ya, menjadi bahasa sehari-hari, menjadi kebiasaan, nggak usah ngurusin orang. Kata Nabi Muhammad SAW, ilzam baitak wamlik alaika lisanak waf'al ma tu'mar watruk ma tunha wa alaika bi amrika al khas wa da' alaika amrul am. Sabda Nabi Muhammad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi Muhammad SAW, sering-seringlah di rumah. Tentunya jika pekerjaan sudah selesai, segeralah pulang. Ingat ya, ini sabda Nabi Muhammad kepada seorang laki-laki. Artinya apalagi perempuan. Ilzam baitak, sering-seringlah di rumah. Wamlik alaika lisanak, milikilah lisanmu, jaga omongan. Waf'al ma tu'mar, lakukan yang diperintahkan untukmu. Watruk ma tunha, dan tinggalkan apa yang dilarang darimu. Wa alaika bi amrikal khas, dan urusi urusanmu sendiri. Wa da' alaikal amrul am, tinggalkan urusan orang lain. Kata beliau, apalagi begitu banyak sikap seperti ini, praktek orang itu fudul, selalu ingin tahu dalam urusan seseorang yang bukan hajat dia, entah itu dalam perkara agamanya atau urusan dunia. Pinahannya mobil orang tuh apa bisnisnya orang tuh, terserah dia, mau dia ini jual narkoba, kita nggak tahu, bodoh amat. Selalu ingin tahu, tidak muncul kecuali dari orang yang hasad mungkin ya. Subhanallah. Bisa jadi seorang misalnya dari mobil yang kecil, misalnya cukup untuk 5 orang, dia sekarang berubah jadi mobil yang besar cukup untuk 7 orang karena kebutuhan. Lah apa urusan Anda kemudian? Dari mana orang duitnya ngajar? Ya mungkin dia nabung, memangnya situ boros. Atau kemudian bisa jadi dia kredit tapi dia mampu untuk membayarnya. Urusan Anda apa? Artinya tidak bermanfaat untuk Anda. Anda tahu pun dari mana uang dia, manfaat untuk Anda apa? Selalu ingin tahu urusan orang lain. Bina 2 pang gandengan orang tuh. Ya terserah dia mampu. Atau bisa jadi yang kanan istrinya, yang kiri anaknya sudah dewasa. Pengen tahu aja. Wucuk matanya ya. Ya Allah, tinggalkan. Ini diantara kita sebutkan tadi di awal. Ini usulul adab. Pondasi kita memiliki adab yang baik itu hadis ini. Meninggalkan sesuatu yang nggak penting untuk kita. Nggak laki nggak perempuan nih sama ya. Bukan cuma perempuan saja ya. Laki-laki pun sama ya. Wakila fa in iqtasara al-insanu ala ma ya'nihi min al-umur salima min syarrin 'azimin was-salamatu min asy-syarri khairun. Disebutkan dalam Tawdihul Ahkam satu perkataan, jika seorang manusia hanya fokus kepada kepentingannya saja, dia ngurus diri dia saja, baik itu urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Tadi siang ulun bahas di khutbah Jumat, level muslim terbaik untuk kemanfaatan diri sendiri. Apa itu? Orang yang bertakwa.
Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayun nasi khairun, manusia yang seperti apa yang terbaik? Kata Nabi Muhammad, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kata Syekhul Utsaimin, berkaitan dengan panjang umur ini bukan urusan kita, tapi berkaitan dengan amal. Allah berikan kepada kita kemauan dan kemampuan. Maka kalau ada orang, kata beliau, diberikan taufik bahwasanya dipanjangkan untuknya umurnya dan kemudian dia dimudahkan untuk melakukan amal saleh, maka dia mendapatkan dua kenikmatan yang luar biasa. Ini muslim terbaik, fokus dia dengan dirinya. Nah, terkadang ada lagi muslim yang terbaik tapi levelnya lebih tinggi. Untuk dirinya sudah, sekarang dia ingin lebarkan sayap, bermanfaat untuk orang lain. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sekarang kemampuan dia hanya bermanfaat untuk orang sekitarnya. Siapa? Keluarganya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, perkataan dan perbuatannya kepada keluarganya. Kata Syekh bin Baz, keluarga di sini adalah orang tuanya, pasangannya, khususnya istrinya, karena ini khitabnya untuk laki-laki, dan anak-anaknya. Walaupun banyak para ulama mengkerucutkan makna khairukum li ahli adalah kepada istri. Laki-laki terbaik itu adalah yang baik kepada istrinya. Jadi dia bukan lagi fokus untuk dirinya pribadi, karena alhamdulillah sudah. Sekarang dia ingin bermanfaat untuk orang lain, tapi ring satu dia, orang terdekat. Ada lagi yang lebih tinggi. Dia bermanfaat bahkan untuk orang ring 2, ring 3, dan yang lebih jauh. Jadi bukan ingin ngurusi urusan orang, ingin tahu urusan agama dan pribadi orang. Harusnya dia bermanfaat untuk orang, bukan ngurusi urusan orang. Anda jadi orang yang bermanfaat. Apalagi misalnya manfaat yang Anda sebarkan pada orang lain adalah Anda ngajar Quran. Waduh, itu luar biasa, itu guru-guru TPA itu. Perkataan paling benar, asdaqul hadis, firman Allah Subhanahu wa taala, dan Anda mengajarkannya. Waduh, luar biasa. Bisa jadi anak kecil yang Anda ajarkan baca Quran umurnya 50 nanti 60, 70, 80. Selama itu dia baca Quran, jasanya dari mana? Dari Anda. Andanya sudah meninggal, tapi kebaikan selalu bergulir. Jadi manfaat untuk orang, bukan ngurusi orang. Entah itu urusan agamanya atau pribadinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan fa in iqtasara al-insanu yani ala ma ya'nihi min al-umur, jika seorang manusia mencukupkan dirinya hanya perkara-perkara yang penting dalam urusan pribadi dirinya, dia ngurus dirinya sendiri, salima min syarrin azim, dia selamat dari keburukan yang besar, wassalamatu minasyarri, dan selamat dari keburukan yang besar itu baik. Betapa banyak ketika kita terlalu pengen tahu urusan orang lain, kita terjerumus kepada dosa-dosa yang banyak. Karena Anda pengen tahu, akhirnya Anda cari tahu. Ketika Anda tahu, subhanallah, Anda akan tahu aib orang itu. Ketika Anda tahu aib orang itu, tidak afdol kalau tidak Anda bicarakan. Dari mana asal usulnya Anda ngurusi orang? Anda ingin tahu urusan agama orang, Anda ingin tahu urusan yakni pribadi orang, dunia dan agama. Tak taunya Anda malah tahu aibnya. Kalau tahu aib seorang, waduh, rasanya tidak nyaman kalau tidak kita gibah. Coba, dari perkara yang tidak bermanfaat, tidak penting untuk Anda,
menjadikan Anda seorang yang berdosa. Makanya orang yang ngurusi dirinya sendiri, fokus dengan ibadahnya. Tapi alhamdulillah ibadahnya sudah, dia fokus untuk orang terdekatnya. Itu pun sudah, dia kemudian melebarkan sayapnya. Itu lebih baik, selamat dia dari keburukan yang banyak. Tapi jangan sampai terbalik ya. Sama teman baiknya luar biasa, sama orang tua kurang ajar. Sama teman baiknya luar biasa, sama istri luar biasa, bahkan mungkin sampai level memukul. Anak kawan ditukarkannya hadiah, anak seorang boro-boro, subhanallah. Ini kebalik. Harusnya levelnya itu naik, bukan langsung naik langsung level 3, nomor 2 Anda lewatkan. Anda memperbaiki diri, alhamdulillah sudah. Expand kepada orang terdekat, ring 1 sudah, baru ke orang lain. Ada lagi kemudian yang levelnya paling rendah. Dia hanya bisa untuk urusan dirinya sendiri. Maka kalau Anda bisa hanya mengurus diri Anda sendiri, minimal orang lain mengharapkan Anda jadi baik. Kata Nabi Muhammad, khairun nas man yurja khairuhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diharapkan oleh orang lain kebaikannya. Jaga perkataan, jaga perbuatan, minimal teman-teman kita mengharapkan kita jadi baik. Wa ya'man syarruhu, dan orang lain aman dari keburukannya. Itu lebih bawah lagi. Kalau Anda tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal perkataan Anda, perbuatan Anda tidak mencelakai orang-orang sekitar Anda. Itu level paling bawah seorang muslim. Man saliman muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari buruknya lisannya dan juga perbuatannya. Itu minimal sekali. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, in lam yatruk ma la ya'ni fa innahu musii'un fi islami. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, inna man lam yatruk ma la ya'ni, sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkara yang tidak penting untuknya, fa innahu musii'un fi islami, maka sesungguhnya dia adalah orang yang buruk keislamannya. Jadi beliau menyebutkan makna terbalik dari sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang baik Islamnya meninggalkan perkara yang tidak penting untuknya. Tapi kalau misalnya orang kemudian selalu berkata dalam urusan agama atau dunia yang tidak penting untuknya, bukan bidangnya bahkan, berarti Islamnya buruk. Tinggal dibalik saja. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidah. Fa qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan makna al-wara', sikap kehati-hatian, dalam satu kalimat yang pendek ini. Yaitu kata Nabi Muhammad SAW, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting untuknya. Jadi kalau orang bertanya, apa arti wara'? Jawab dengan sabda Nabi Muhammad ini. Sikap kehati-hatian yang luar biasa. Bukan urusan Anda, tinggalkan. Tidak penting untuk Anda, tinggalkan. Anda akan selamat. Fahadha ya'ummu tarka lima la ya'ni. Maka perkataan Nabi Muhammad ini, kata Imam Ibnu Qayyim, itu umum, mencakup untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting. Minal kalami wan nadhari wal istima'i wal batashi wal mashi wal fikri wasairil harakati adh-dhahirati wal batinah, fahadhihi kalimatun syafiyatun fil wara'. Segala sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat untuknya, baik itu perkataan, penglihatan, pendengaran, al-batash, yakni sentuhan, al-mashi, berjalan, tentunya mungkin menyentuh
atau memegang sesuatu yang haram. Al-mashi, berjalan, mungkin melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan. Wal fikri, berfikir sesuatu yang na'udzubillah mungkin diharamkan. Wasairil harakatiz zahirati wal batinah, dan semua yakni pergerakan tubuh ini zahir batin. Maka kata beliau, ini adalah kalimat dari Nabi Muhammad SAW yang mencakup yakni makna al-wara' itu sendiri, sikap kehati-hatian yang luar biasa dari seorang muslim. Dia jaga perkataannya, dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, semuanya dia jaga. Inilah sikap wara'. Berikut beberapa perkataan ulama salafus salih berkaitan dengan yakni makna meninggalkan apa-apa atau perkara yang tidak bermanfaat atau penting. Satu, perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la yanfa'uh. Barang siapa yang menghitung atau memasukkan bahwasanya perkataan itu bagian dari amalnya, niscaya perkataannya akan sedikit berkaitan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan betul bahwasanya perkataan itu bagian dari amal. Ketika kita tahu bahwasanya itu bagian dari amal, kita tahu dia akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan dalam yakni konteks zaman kita sekarang pindah dia ke tulisan. Niscaya orang tersebut akan berkata-kata, akan nulis status, akan pasang status, akan nge-tweet sesuatu yang bermanfaat saja untuknya, dan dia meninggalkan yang tidak bermanfaat karena dia tahu ini bagian dari amal. Man adda kalamahu min amalih, barang siapa yang menghitung, memasukkan perkataannya bagian dari amalnya, qalla kalamuhu, niscaya perkataannya akan sedikit, fima la yanfa'uh, dalam perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi semuanya tercatat ya. Jadi sebelum memposting tulisan, status apapun, perhatikan bahwasanya ia bagian dari amal kita di mana semuanya akan tercatat, dan jangan sampai kemudian catatan tersebut kita akan jumpai nanti kelak di hari kiamat yang mencelakai kita sendiri. Apalagi terkadang bikin status nyinyir aja, bikin status nyindir orang. Ngapain? Ya kalau orang yang ngerasa kesindir. Kalau dia cuek kan Anda sakit hati sendiri. Kok dia nggak ngerti-ngerti ya? Ya Anda diblok sama dia. Makin rusak hati ini jadinya. Lawas lo nyindir-nyindir lo orangnya, kemudian kada paham-paham lo, di tagnya selajur. Oh mulai semalam nyom maksudnya undak aja. Nah. Lalu berkelahi, aduh. Ya, perkataan itu sekarang pindah dalam bentuk tulisan. Hati-hati. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, qala Al-Hasan Al-Basri, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Wah, bahaya ini. Di antara perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, wabil khusus yakni menerangkan sabda Nabi Muhammad meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuknya, kata beliau, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk, Allah menjadikannya sibuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini pengingat untuk semua kita. Katakanlah kita punya hobi. Katakanlah kita punya hobi. Maka jangan sampai kemudian hobi tersebut melalaikan kita dari ketaatan. Ya silahkan, misalnya seorang mungkin suka main futsal, atur waktunya, jangan sampai menghabiskan semua waktu. Atlet bukan, timnas bukan, futsal aja kerja. Ya seminggu 2 kali cukup lah. Sehat ya. Mungkin nanti ada yang fitness juga, ya ada yang bulu tangkis, monggo, no problem. Itu bukan tidak bermanfaat, bermanfaat, tapi ingat jangan berlebihan.
Ini ada, bukan hobi sih sebenarnya ya, sesuatu yang sangat tidak bermanfaat. Bukan hobi, cuma gak ada kerjaan aja, nongkrong aja, ya Allah. Nongkrongnya betul-betul nongkrong, di pinggir jalan jongkok. Ya Allah. Tanda Allah berpaling dari seseorang adalah Allah menyibukkannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini introspeksi untuk diri kita semuanya. Jika selama ini ada perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang kita lakukan, yang kita katakan, takutkan Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari kita. Perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qila man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Saya ingat nih Ustaz Firanda sering sebutkan potongan ini nih. Barang waktu itu kalau nggak salah juga di antara bahasan adab bertanya apa ya? Bukan, adab apa Bang? Adab berselisih pendapat ya kalau nggak salah. Ya kajian beliau yang sering kita dengar di mobil. Man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Barang siapa bertanya tentang satu perkara yang tidak bermanfaat untuknya, niscaya dia akan mendengarkan sesuatu yang dia tidak sukai. Anda sih nanya-nanya, akhirnya Anda mendengarkan sesuatu yang Anda nggak suka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau bukan urusan kita, nggak penting untuk kita mengetahuinya, tinggalkan. Wa qala Ma'ruf al-Karkhiyah atau al-Karkhiyah, kalamul 'abdi fi ma la ya'ni khudlanun min Allah. Berbicaranya seorang hamba pada perkara yang tidak penting untuknya, itu adalah khudlan min Allah. Allah sedang menghinakannya. Ini mungkin merujuk pada perkataan ulun di awal. Kalau bukan bidang Anda, jangan berbicara tentangnya. Ulun misalnya gitu ya, kemudian berbicara tentang ilmu kedokteran, apa nggak diketawain orang? Kenapa? Allah sedang menghinakan Anda. Anda berbicara pada perkara yang Anda tidak mengilmuinya. Walaupun Anda begitu banyak baca artikel di internet misalnya tentang satu perkara, penyakit misalnya, Anda tidak pernah akan sedalam seorang dokter menerangkannya. Berbicara tentang ilmu dunia apa yang lain misalnya, Anda akan malu sendiri. Kenapa? Allah mempermalukan Anda karena Anda sudah berbicara pada perkara yang bukan kepentingan Anda. Wa qila li Luqman, dan dikatakan kepada Al-Luqman, mungkin yang dimaksud dengannya Luqman Al-Hakim yang ada dalam Al-Qur'an. Ma balagha bika ma nara yuridun al-fudul. Mereka bertanya kepada Luqman, apa yang telah kamu capai wahai Luqman? Yang kami lihat ini, itu bagaimana caranya hingga Anda menjadi orang yang mulia seperti yang kami lihat sekarang? Mereka pengen tahu. Dijawab saja sama beliau. Kata beliau, sidqul hadis, jujur dalam berbicara, wa adaul amanah, dan menunaikan amanat, wa tarku ma la ya'nini, dan aku meninggalkan perkara yang bukan kepentinganku. Anda akan mulia. Urusi urusan ini sendiri ya. Tinggalkan urusan orang lain. Wa qala Syafi'i rahimahullah taala, "Thalathatun tuzidu fil aqli." Ada 3 perkara yang jika Anda melakukannya itu akan menambah akal Anda, bikin Anda pintar, bikin Anda cerdas. Mujalasatul ulama, bermajlis dengan para ulama, orang berilmu. Wa mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang yang saleh. Wa tarkul kalami fi ma la ya'ni, dan meninggalkan perkataan yang tidak penting untuk Anda, yang tidak bermanfaat untuk Anda. Ingin jadi orang cerdas, ikuti beliau. Dan yang terakhir, wa qala Muhammad bin Ajlan, innamal kalamu arba'ah. Sesungguhnya perkataan yang baik itu ada 4. Antadzkurallah, kamu berzikir kepada Allah, itulah perkataan yang baik.
Wa taqra'ul Qur'an, wa an taqra'al Qur'an, membaca Al-Qur'an, perkataan yang baik. Wa tas'al an ilmin fatukhbaru bihi. Kamu bertanya tentang sesuatu dan kamu dikhabarkan tentang jawabannya. Itu baru bermanfaat. Dan yang terakhir, wa takallam fima ya'nika min amri dunya, dan kamu berbicara pada perkara yang memang itu kepentinganmu, itu urusanmu, bermanfaat untukmu dalam urusan duniamu. Itu baru perkataan yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni inilah beberapa perkataan ulama salafus saleh berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca faedah dari Syekh Utsaimin, perhatikan halaman 52 53. Karena rencana ulun memang satu hadis itu satu pertemuan ya. Dan ini ulun baca di beberapa tempat biar selesai. Di As-Salam juga ulun baca ini. Perhatikan kandungan hadis. 1. Tingkat keislaman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang kita sayangkan yang tidak baik kemudian darinya dipukul rata untuk semua kaum muslimin. Ada orang barat ke Indonesia, muslim dia misalnya, pas Jumatan sendalnya hilang. Indonesia tuh ya, Jumatan hilang sendal, padahal ya cuma sendal dia yang hilang. Kemudian dia general seluruh Indonesia seperti itu. Kan enggak, karena sendal cuma sepasang. Coba sendalnya 200 pasang, kan kita curi semua. Enggak boleh kayak gitu ya, dipukul rata ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah yakni kebiasaan kita. Kita harus adil ya. Ada misalnya satu dokter yang tidak baik, Anda pukul rata semua profesi. Enggak adil dong. Ada satu oknum polisi yang enggak baik, Anda pukul rata semua polisi. Enggak baik dong. Karena berlaku juga ada seorang ustadz yang enggak baik, Anda pukul rata. Sebertanang mengisi pengajian ustadz yang di asyif itu sama aja ya. Padahal dia bermasalah dengan satu ustadz, dia pukul rata yang lain sampai bincul-bincul ya. Tingkat keislaman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seorang. Artinya ada juga tentunya muslim yang tidak baik. Kita berlindung darinya. 2. Manusia semestinya meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Agama kan semuanya baik ya. Maksud dari meninggalkan yang tidak berguna baginya, baik dalam urusan agama yang Anda tidak mengilmuinya. Anda berbicara tentang agama, Anda tidak mengilmuinya. Anda tidak mengetahuinya secara mendalam. Ini bukan untuk mengkerdilkan hingga kemudian Anda tidak berdakwah, no. Sebagian firman Allah, banyak firman Allah, sebagian sabda Nabi Muhammad, banyak sabda Nabi Muhammad yang kita fahami betul-betul baik, dakwahkan. Perkara yang Anda belum menguasainya, belum memahaminya, apalagi mungkin pertama kali tahu, tidak usah berbicara tentangnya. 1 bulan terakhir ini kan luar biasa ya, tentang bermadhab ya, ramenya minta ampun ya. Muncul orang-orang, ya Allah, bukan siapa-siapa, komen juga. Yang sedang Anda komen, yang sedang Anda timpali, para ustadz yang doktor, Anda bahasa Arab aja masih bahar. Kadang-kadang orang tidak, kadang-kadang orang tidak tahu kadar dirinya. Coba 1 bulan terakhir gonjang-ganjing tentang bermadhab dan lain sebagainya. Sebagian para dokter juga nggak berbicara kan? Iya, karena mereka tahu ini bukan bidang saya. Ustadz Firanda pasang status nggak? Nggak ada Ustadz Firanda pasang status. Karena itu bidangnya Ustadz Musyafa Ad-Dari, bidangnya Ustadz Arifin Badri.
semuanya yang syariah, yang usul. Ustaz Firanda bidangnya akidah. Yang doktor dia tahu diri. Ini rame aja komen. Maka pinanang paling gagah tuh luar biasa. Siapa nih? Unfollow, memuyaki. Aduh, banyak perkara yang belum kita pelajari ya. Yang bikin muyak tinggalkan ya. Bini tata ulun muyak ya, itu jangan. Sabar dikit kalau sama bini, jangan. Sabar dikit lah ya. Sampai kapan tat? Ya sampai besok lah ya. Aduh ya Allah, jamaah. Tadi saya barusan juga cerita sama teman-teman kru ya. Pertanyaan yang banyak masuk, bukan 1-2 bulan terakhir, 1 tahun terakhir lah. Itu ya Allah, kita sayangkan ya. Yani tentang keluhan-keluhan para istri tentang suaminya. Ya, karena prosentasenya lebih banyak memang. Keluhan para akhwat tentang suaminya. Keluhan para suami tentang istrinya prosentasenya jauh lebih rendah. Ya paling mereka keranjingan serial Korea ya. Ya. Kalau akhwat bukan suaminya keranjingan game, enggak, selingkuh aja ya Allah. Bacanya itu, ini lagi pertanyaan. Kok kayak gini ya? Kayak gini. Ini pulang pertanyaan, sakit kepala, tinggalkan guring. Belum enggak saya jawab tuh, padahal bisa jadi kan udah kelihatan sudah dibaca ya. Tapi sampai besok, kayak apa menyautinya? Bingung saya menjawabnya. Contoh kasus misalnya. Seorang akhwat, ini kita bicara bukan orang awam ya. Kita bicara bukan orang awam, ini orang ngaji. Orang awam nantilah dia dapati suaminya na'udzubillah berselingkuh. Bisa jadi yang mungkin ulun juga diantara yang menyarankan untuk kemudian berikan suami Anda kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau ada etikat baik dari suami Anda, maafkanlah. Katakanlah dia memaafkan. Berjalan waktu terulang lagi. Ingin dia ajukan kemudian perceraian, yakni ke pengadilan, dianya hamil. Coba bayangkan. Dia udah nek banget sama suaminya, tapi dia mengandung anak si nek itu. Gimana? Ya Allah. Aduh, godaan kita memang satu, ikhwah, dan harus hati-hati godaan kita ya. Semua yang sudah ngaji ya, perempuan. Anda 5 waktu aja ke masjid. Gimana dia bisa goda yang ecek-ecek? 5 waktu Anda ke masjid. Tapi dia tahu kelemahan kita. Sudah sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kemudian kita mengiyakan. Nabi Muhammad kan sudah ngomong, ya itulah godaan kita. Lawan dong. Ya, kalau dengan kesetiaan atau ketika Anda mampu, silahkan menikah, bukan mengambil cara yang haram. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini menyedihkan ya. Harus dilawan godaan orang ngaji itu, khususnya laki-laki atau juga akhwatnya. Ya adalah lawan jenis ini. Perkara-perkara yang bagi orang awam biasa, kita aja kadang menggawi. Bagi orang ngerokok biasa, kita enggak ngerokok. Bagi orang nonton bioskop biasa, kita enggak nonton. Saya nanya ya, sebagian asatidah saya tanya ya. Tentunya asatidah yang tentunya followersnya banyak ya. Dan jawabannya sama. Godaan perempuan luar biasa. Kalau tidak dilawan, ingat ya kata Nabi Muhammad, wanita itu akalnya cuma separuh, tapi bisa melenyapkan akal sehat kita kaum laki-laki. Gimana kalau Allah ciptakan wanita itu sempurna? Jadi budak kita mungkin. Akal mereka separuh saja. Jadi harus dilawan ya. Kata Nabi Muhammad, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya kurang bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dewasa dibandingkan kalian wanita.
Allah sudah berfirman, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu dahsyat. Jangan main-main. Apalagi misalnya Anda sudah dilihat dari postingan Anda sayang istri, Anda sayang anak, usaha Anda lancar, rumah Anda beberapa, bahkan mungkin punya kontrakan. Beparak tuh bang binian, ya Allah. Karena bisa jadi dia ingin memanfaatkan kebaikan Anda. Nikmati ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, nikmati sendiri, nggak usah dipost-post. Apalagi misalnya memposting kemesraan. Banyak laki-laki di luar sana yang tidak mendapatkan itu dari istrinya. Banyak perempuan di luar sana yang tidak mendapatkan itu dari suaminya. Dan melihat Anda, hendak ada suami dapat kayak ini, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Lalu hasadnya muncul. Hasad level iblis. Bukan mengharapkan nikmat Nabi Adam hilang, bukan mengharapkan nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia, tapi dia mengharapkan Nabi Adam dan semua keturunannya sengsara kayak saya. Nah, itu nikmati sendiri aja. Jangan sampai Anda menjadi pemicu orang memiliki hati yang kotor, yaitu hasad. Nikmati sendiri aja. Wallahu a'lam bishawab. Harus dilawan ya, khususnya para ikhwah ya, harus dilawan karena presentasinya lebih banyak ini keluhan terhadap para suami kita laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau dia lagi hamil udah selesai, ke pengadilan dia, bakal diketok palu dia. Kenapa suaminya bersalah? Terbukti lagi. Aduh, ya Allah. Lanjut ya. Masih lawas. Jam 10 masih 2 jam ya. Masih lama ya. Dikit lagi. Soalnya jarang-jarang sini ya, Pak. Oke. Manusia semestinya meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Karena hal itu lebih memelihara waktunya, lebih selamat untuk agamanya, dan lebih mudah untuk menutupi kekurangannya. Karena Anda meninggalkan perkara tersebut ya. Seandainya ia ikut campur dalam berbagai urusan manusia yang tidak berguna baginya, niscaya ia penat, puyuk. Semua bidang Anda cemplungi, capek. Tetapi jika ia berpaling darinya dan tidak sibuk kecuali pada apa yang berguna baginya, maka itu akan menjadi ketentraman dan ketenangan baginya. Fokus dia untuk dirinya, dia fokus, mampu dia fokus untuk kewajiban dirinya kepada Allah, dia lebarkan sayap kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, sudah, baru kepada temannya. Jadi orang yang berguna, bukan ngurusi orangnya. Terakhir, manusia tidak boleh menyia-nyiakan apa yang berguna baginya, yakni apa yang penting baginya dari urusan agama dan juga dunia. Dia semestinya memperhatikannya, sibuk dengannya, dan melakukan sesuatu yang memudahkannya mencapai tujuan. Sibukkanlah diri dengan yang memang bermanfaat untuk kita, penting untuk kita lakukan, untuk kita katakan dalam urusan dunia atau juga agama. Tinggalkan yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasehati suami yang suka membicarakan kenikmatan yang dimiliki orang lain, bahkan sering membandingkan hidupnya dengan temannya Ustaz? Apakah itu termasuk hasad? Iya. Inilah hakikat hasad. Enggak mesti hasad itu kemudian Anda mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain. Cara Anda seperti ini juga sudah hasad. Syukuri apa yang Allah berikan kepada Anda. Bisa jadi yang Anda lihat dari teman Anda, dari kenikmatan dunia, betul, luar biasa, wah. Tapi bisa jadi ada satu nikmat yang Anda miliki, dia nggak punya. Itu sangat mungkin.
rumahnya gedong ya. Bahkan mungkin beberapa rumah ya. Mobilnya luar biasa gonta-ganti ya. Contohnya bisnis rental ya. Mobilnya gonta-ganti luar biasa ya. Istrinya cantik luar biasa. Sekalinya kada beranakan. Nah, ada satu nikmat yang Allah ambil darinya. Anda memang rumah ya tipe 36. Itu begini, pintunya cuma satu, pintu belakang nggak ada. Kalau kebakaran harus lewat api lewat depan. Kan ada tuh sebagian rumah ya, yang RSS, pintunya ya pintu depan doang. Nggak ada pintu escape dari belakang. Rumah tipe 36. Pekerjaan cukup lah, dapat gaji UMR. Tapi anak 10. Wah, coba. Kayak apa itu guringnya itu tidurnya berdiri mungkin ya. Tapi kan nikmat ya orang, wah ya ini rumahnya gedong luar biasa tapi sunyi. Setiap kali kemudian bayar yakni pembantu rumah tangga 1-2 hari berhenti. Ya coba tuh kayak rumah yang di PAL berapa tuh, rumah yang di PAL 9, coba tukang sapunya cuma 1 orang. Nyapu pagi selesai, alhamdulillah, Allah Akbar, maghrib. Selesainya maghrib. Syukuri yang Allah berikan kepada kita, nggak usah banding-bandingin ya. Allah paling tahu apa yang Allah berikan kepada hambanya. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Karena bisa aja ketika Allah berikan lebih kepada Anda nggak mampu handle. Dia tadi kan bertanyanya bagaimana cara menasihati ya. Ya ingatkanlah bahwasanya banyak-banyak bersyukur ya. Dengan perkataan yang tepat ya, karena dia suami Anda, levelnya lebih tinggi daripada Anda. Muliakan dia dengan pilihan diksi yang bagus supaya dia tidak tersinggung. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.